Hai kawan-kawan, kembali lagi. Di video kali ini kita akan belajar bersama tentang peralatan medis. Nah, kita akan membahas fungsi alat medis, letaknya di mana, dan juga perawatannya. Oke, langsung aja. Yang pertama ada sterilisator basah atau kering, atau bisa juga disebut sebagai autoclave. Nah, fungsi dari alat ini untuk mensterilisasi atau membunuh kuman, virus, dan juga bakteri yang ada pada alat-alat yang digunakan pada tindakan medis. Misalnya, gunting, penjepit, gelas, tabung, atau apapun yang digunakan dalam tindakan medis. Alat ini bisa kita temukan di hampir semua ruangan tindakan di rumah sakit. Nah, untuk perawatannya, setiap 2 minggu sekali, alat ini perlu dilakukan pengecekan sistem pengunci, karet vakum, indikator suhu atau tekanan, dan juga kebersihan chamber. Nah, untuk menghindari karat, dilakukan juga pengecekan setiap 2 bulan sekali. Oh ya, dalam pemasangan kabel juga perlu diperhatikan, karena alat ini menghasilkan daya yang cukup besar, 300 hingga 800 watt, di mana jika kabelnya longgar dapat memicu percikan api, yang tentu saja itu sangat berbahaya. Yang kedua ada pasien monitor. Nah, fungsi dari alat ini adalah untuk memonitor kondisi fisiologis pasien secara real time, sehingga perawat dapat memantau keadaan pasien di saat yang bersamaan. Alat ini dapat kita temukan pada ruang ICU, UGD, ruang perawatan, dan juga ruang operasi. Nah, untuk perawatannya, secara teratur pasien monitor dan juga probe sensornya dilakukan pembersihan dan didisinfektan menggunakan disinfektan yang dianjurkan pada manual pengoperasian mesin. Dan juga bagian luar dan dalam pasien monitor harus juga secara rutin dilakukan pembersihan. Untuk penyimpanannya harus disimpan pada tempat yang tetap dengan ventilasi dan juga bukti kelembaban. Yang ketiga ada mesin anestesi. Mesin ini berfungsi untuk menyalurkan gas atau campuran gas anestetik ke rangkaian sirkuit anestetik yang kemudian akan dihisap oleh pasien dan juga membuang sisa campuran gas dari pasien. Mesin ini dapat kita temukan pada ruang operasi. Untuk perawatannya, ada yang dilakukan secara harian, mingguan, bulanan, dan juga tahunan. Untuk harian, dilakukan pembersihan mesin setiap habis pakai dan juga pencucian peralatan yang kontak langsung dengan pasien menggunakan sabun dan juga desinfektan. Untuk mingguan, dilakukan pemeriksaan atau penggantian sensor oksigen dan juga flow sensor jika tidak bisa dikalibrasi. Untuk bulanan, bisa dilakukan dengan membersihkan cooling filter, sedangkan untuk tahunan akan dilakukan kalibrasi oleh teknisi dari vendor mesin anestesi tersebut. Nah, yang keempat ada defibrilator dan juga automatic external defibrillator atau bisa disebut AED. Defibrilator ini berfungsi untuk menghentikan irama atau detak jantung yang tidak normal, sehingga detak jantung bisa kembali normal dan bisa kembali optimal dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Alat ini bisa kita temukan di ruang emergency atau UGD, kemudian di ruang OK atau ruang operasi, di ICU, ICCU, PICU, dan juga terdapat di ambulans. Untuk perawatannya sendiri, setiap 3 bulan sekali dilakukan pengecekan baterai, gel, dan pedal agar selalu siap dipakai. Dan untuk AED, setiap 6 bulan sekali dilakukan pengecekan pad pedal, tidak kadaluarsa, baterai AED, baterai alarm, dan juga pembersihan bodi. Nah, yang terakhir atau yang kelima ada blood warmer. Jadi blood warmer ini berfungsi untuk menghangatkan darah sebelum masuk ke tubuh pasien saat melakukan transfusi darah.
Alat ini dapat kita temukan pada ruangan laboratorium, ruang operasi, dan juga ICU. Untuk perawatannya sendiri, alat ini setiap bulan dilakukan pengecekan dan pembersihan chamber dan juga kestabilan suhu. Oke, itu tadi 5 peralatan rumah sakit, fungsi, letak, dan juga perawatannya. Sekian dulu video belajar bersama kali ini. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan, bisa langsung di kolom komentar. Kita langsung bisa berdiskusi di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.